lagi nggak di rumah. Sama suami saya memang dia berkawan. Oke. Terus Kak Fit, Hmm. ini kan santer beritanya bahwa selama ini tuh katanya Kak Fitri tuh yang ada di balik semua ini katanya. Gimana Kak? Kadang-kadang netizen itu susah ya dikasih fakta. Di balik semua ini adalah Bang Sembiring, bukan saya, karena lawyernya Bang Sembiring. Kenapa lah saya ini harus ada di balik ini semua? Jadi kita itu harus menerima fakta. Siapa yang hebat di balik ini adalah Bang Sembiring sebagai penasehat hukumnya pelapor gitu. Saya kan nggak ngapain, saya mah tiduran di rumah, rebahan. Saya udah biasa lah dituduh ini itu, tapi lucu aja gitu loh, lucu aja. Kenapa sih apa-apa itu harus dipelintir, apa-apa itu harus dibelokin? Kan faktanya di balik semua ini adalah adanya pelapor, adanya perbuatan terdakwa, dan ada penasehat hukum pelapor yang hebat. Itu aja, akuin. Betul. Jadi buat netizen tuh udah dengar sendiri kan tuh dari Kak Fitri penjelasannya. Bang Biring yang ada di belakangnya Dr. Reza Gladys. Iya, Bang Biring. Bang Biring berhasil membawa keadilan buat kliennya sesuai sila kita, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Itu Dr. Z mau tanya. Silakan dokter. Siap. Aduh, kayaknya saya banyak pertanyaan nih, seneng nih ya. Gak apa-apa sekali-kali. Iya. Nah, nanti saya sering-sering naik, udah tahu caranya gimana. Keren. Iya, nah apa yang mau ditanya? Selamat Mbak Fitri. Siap, salam kenal. Salam kenal ya Mbak Fitri. Saya kan banyak mengambil video-video Mbak Fitri, saya jadikan konten skit ya. Oke. Dan pengunjungnya juga luar biasa. Bahkan satu konten itu pengikut saya itu untuk satu konten dari Mbak Fitri itu ada yang sampai 500 orang pengikutnya. Masa? Iya. Makanya walaupun saya ngambil bukan tidak izin, tapi saya tidak pernah memotong, hanya menunjukkan bahwa ini suara dari Mbak Fitri. Dari berapa itu ratusan ribu dan sampai 500. Nah, pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Itu kan banyak. Nah nih pertanyaannya nih. Pertanyaan apa? Mbak Fitri kan sering bikin video tuh. Sering apa? Sering bikin video. Siap, ya. Nah, kok di-upload sama orang lain ya? Orang lain siapa yang upload ya? Kan kalau di sosmed itu banyak orang-orang yang bikin akun mengatasnamakan saya ya. Kan saya juga nggak bisa ngelarang kalau itu. Bebas aja kalau kita udah siap bermain sosmed kan harus siap apapun yang terjadi di dunia maya kan. Nggak bisa ada, nggak boleh juga, bukan nggak boleh, sebetulnya ada aturan ya, tapi kan namanya di dunia maya, hutan belantara dunia maya kan nggak bisa kita atur. Iya nggak? Ya, okay. Yang kedua apa pertanyaan? Yang kedua itu kan rame itu di media kaitannya dengan laporan di Jakarta Selatan, bener nggak sih itu? Betul. Nah, ini harus diklarifikasi ya. Kalau digiring-giring opini seolah-olah saya itu tidak patuh dengan hukum. Saya dapat panggilan 2 kali. Saya kemarin sudah datang ke Polres Jakarta Selatan terkait memang kan ada yang namanya togar-togar itu kan memviralkan. Ya, saya baru tahu tuh, oh ternyata katanya ada 2 panggilan. Tapi secara faktanya saya hanya menerima 1 panggilannya. Kemungkinan karena kan saya pindah rumah. Surat panggilan yang pertama mungkin atau yang kedua dikirim ke kediaman saya yang lama gitu. Tapi begitu saya tahu, saya bukannya nggak mau datang. Undangannya pun kan panggilannya pun kan undangan klarifikasi.
apa yang dituduhkan terhadap diri saya oleh pelapor itu sudah saya klarifikasi bahwa ada bukti-bukti yang dia lampirkan itu tidak tertuju terhadap dirinya. Nah itu udah biarin aja, bergulir aja, saya akan kooperatif kok. Oke. Pasalnya Mbak? Pasalnya apa Mbak? Saya sampai nggak baca pasalnya. Yang saya tahu pencemaran nama baik aja gitu. Apa elektronik ITE bukan? ITE, iya. Ya nggak mungkin kan pencemaran nama baik dengan tujuan pemerasan, kan nggak mungkin itu terjadi di saya. Kalau pencemaran nama baik aja ya sudah biasa itu. Nama saya lebih dicemarkan sama pelapor, tapi saya slay. Kak Fitri, ini pertanyaan menggelitik, tapi boleh dijawab boleh enggak? Jawab pasti apa? Kan dulu sayang banget, mungkin sampai sekarang pun masih sayang ya sebenarnya sama terdakwa. Ini menggelitik emang. Saya koreksi ya. Kalau saya sama siapapun yang saya anggap orang baik pasti sayang sama siapapun ya. Tapi kalau saya sudah nggak sayang berarti udah nggak baik gitu aja sih. Sama aku sayang Kak. Sama kamu sayang karena kamu baik. Tuh berarti netizen tuh kan selalu banyak tuh bilang Kak Fitri itu dulu kenapa sih berubah, pasti gitu kan pertanyaannya. Iya banyak. Cuman kan saya sudah bosan ya menjelaskan. Saya waktu itu berkawan itu untuk kepentingan anaknya, karena anaknya perlu perlu dilindungi lah pada saat itu. Tapi saya mengakhiri pertemanan saya pun kan karena anaknya. Saya tidak bisa kalau disuruh ikut-ikutan menjelekan anaknya yang nomor 1 gitu. Karena saya masih punya nurani lah. Sudah sering saya jawab itu. Terus iya, apalagi jadi berapa tahun nih prediksinya? prediksi apa? Itu Vonisnya. tanya Bang Sembiring sebagai dalang di balik ini. Atau tanya Dokter Andreas nih timnya. Atau kita tanya audiens saja, teman-teman typing di bawah berapa Tanya hukuman dong, yang kira-kira pantas? prediksi teman-teman berapa? Coba typing berapa tahun kira-kira vonisnya nih teman-teman? Sudah laporkan Arif apa enggak? 6 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 20 tahun. Berarti teman-teman, 20 tahun. 30. Saya izin turun dulu ya, ada telepon masuk ya. Sebentar ya. Siap Kak Fitri, makasih Kak Fitri. Iya. Tuh, banyak yang up tuh. Tadi 40 hari. Lagi nggak di rumah. Sama suami saya memang dia berkawan. Oke. Terus Kak Fit, ini kan santer beritanya bahwa selama ini tuh katanya Kak Fitri tuh yang ada di balik semua ini katanya. Gimana Kak? Kadang-kadang netizen itu susah ya dikasih fakta. Di balik semua ini adalah Bang Sembiring, bukan saya, karena lawyernya Bang Sembiring. Kenapa lah saya ini harus ada di balik ini semua? Jadi kita itu harus menerima fakta. Siapa yang hebat di balik ini adalah Bang Sembiring sebagai penasehat hukumnya pelapor gitu. Saya kan nggak ngapain, saya mah tiduran di rumah, rebahan. Saya udah biasa lah dituduh ini itu, tapi lucu aja gitu loh, lucu aja. Kenapa sih apa-apa itu harus dipelintir, apa-apa itu harus dibelokin? Kan faktanya di balik semua ini adalah adanya pelapor, adanya perbuatan terdakwa, dan ada penasehat hukum pelapor yang hebat. Itu aja, akuin. Betul. Jadi buat netizen tuh udah dengar sendiri kan tuh dari Kak Fitri penjelasannya. Bang Biring yang ada di belakangnya Dokter Reza Gladys. Iya, Bang Biring. Bang Biring berhasil membawa keadilan buat kliennya sesuai sila kita, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Itu Dokter Z mau tanya. Silakan dokter. Siap. Aduh, kayaknya saya banyak pertanyaan nih, senang nih ya. Gak apa-apa sekali-kali. Iya. Nah, nanti saya sering-sering naik, udah tahu caranya gimana. Keren. Iya, nah apa yang mau ditanya?
Selamat malam Mbak Fitri. Siap, salam kenal. Salam kenal ya Mbak Fitri. Saya kan banyak mengambil video-video Mbak Fitri untuk Aha. saya jadikan eh, apa namanya konten skit ya. Oke. Dan pengunjungnya juga luar biasa. Bahkan satu konten itu pengikut saya itu untuk satu konten dari Mbak Fitri itu ada yang sampai 500 orang pengikutnya. Masa. Iya, makanya walaupun saya ngambil bukan tidak izin, tapi saya tidak pernah memotong-motong, hanya saya menunjukkan bahwa ini suara dari Mbak Fitri. Dari berapa itu ratusan ribu dan sampai 500. Nah, pertanyaan saya Pertanyaannya apa? itu kan banyak. Nah nih pertanyaannya nih, Pertanyaan Mbak apa? Fitri kan sering bikin video tuh, Sering apa? sering bikin video. Siap, ya. Nah, kok diupload sama orang lain ya? Orang lain siapa yang upload ya? Kan kalau di Nah, sosmed yang itu upload. banyak orang-orang yang bikin akun mengatasnamakan saya ya. Kan saya juga nggak bisa ngelarang kalau itu. Oh, Bebas aja kalau kita udah siap bermain sosmed kan harus siap apapun yang terjadi di dunia maya kan. Nggak bisa ada, nggak boleh juga, bukan nggak boleh, sebetulnya ada aturan ya, tapi kan namanya di dunia maya, hutan belantara dunia maya kan nggak bisa kita atur. Iya nggak? ya, ya, Nggak bisa oke. kita atur. Yang kedua, Apa pertanyaan? yang kedua itu kan rame itu di media kaitannya dengan laporan di Jakarta Selatan, bener nggak sih itu? Betul. Nah, ini harus diklarifikasi ya. Kalau digiring-giring opini Ya, ya. seolah-olah saya itu tidak patuh dengan hukum. Saya dapat panggilan 2 kali. Saya kemarin sudah datang ke Polres Jakarta Selatan terkait memang kan ada yang namanya togar-togar itu kan memviralkan. Ya, saya baru tahu tuh, oh ternyata katanya ada 2 panggilan. Tapi secara faktanya saya hanya menerima 1 panggilannya. Mungkin kemungkinan karena kan saya pindah rumah. Surat panggilan yang pertama mungkin atau yang kedua dikirim ke kediaman saya yang lama gitu. Tapi begitu saya tahu, saya bukannya nggak mau datang. Undangannya pun kan panggilannya pun kan undangan klarifikasi. Apa yang dituduhkan terhadap diri saya oleh pelapor itu sudah saya klarifikasi bahwa ada bukti-bukti Oke. yang dia lampirkan itu tidak tertuju terhadap dirinya. Nah itu udah biarin aja, bergulir aja, saya akan kooperatif kok. Oke. Pasalnya Mbak, pasalnya apa Mbak? Saya sampai nggak baca pasalnya. Yang saya tahu pencemaran nama baik aja gitu. Apa elektronik ITE bukan? ITE, iya. Ya nggak mungkin kan pencemaran nama Oh. baik dengan tujuan pemerasan, kan nggak mungkin itu terjadi di saya. Kalau pencemaran nama baik aja ya sudah biasa itu. Nama saya lebih dicemarkan sama pelapor, tapi saya slay. Kak Fitri, Oh iya. Nah, ini pertanyaan menggelitik, tapi boleh dijawab boleh enggak? jawab pasti apa? Kan dulu sayang banget. Mungkin sampai sekarang pun masih sayang ya sebenarnya sama terdakwa. Nah, ini menggelitik emang. Saya koreksi ya. Kalau saya sama siapapun yang saya anggap orang baik pasti sayang. Sama siapapun ya. Mm-mm. Tapi kalau saya sudah nggak sayang berarti udah nggak baik, gitu aja sih. Sama aku sayang Kak. Sama kamu sayang karena kamu baik. Tuh, berarti netizen tuh kan selalu banyak tuh bilang Kak Fitri itu dulu kenapa sih berubah? Pasti gitu kan pertanyaannya. Iya, banyak. Cuman kan saya sudah bosan ya menjelaskan. Saya waktu itu berkawan itu untuk kepentingan anaknya, karena anaknya perlu perlu dilindungi lah pada saat itu.
Tapi saya mengakhiri pertemanan saya pun kan karena anaknya. Saya tidak bisa kalau disuruh ikut-ikutan menjelekan anaknya yang nomor 1 gitu. Karena saya masih punya nurani lah. Sudah sering saya jawab itu. Terus Iya. Apalagi jadi berapa tahun nih prediksinya? prediksi apa? Itu Vonisnya. tanya Bang Sembiring sebagai dalang di balik ini. Atau tanya Dokter Andreas nih timnya. Atau kita tanya audiens saja. Teman-teman typing di bawah Nah, berapa tanya dong hukuman yang kira-kira pantas? prediksi teman-teman berapa? Coba typing berapa tahun kira-kira vonisnya nih, teman-teman. Sudah laporkan Arif apa enggak? 6 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 50 tahun. Berarti 20 tahun. 30. Saya izin turun dulu ya, ada telepon masuk ya sebentar. Siap-siap Kak Fitri. Makasih Kak Fitri. Iya. Tuh, banyak yang up tuh. Tadi 40 hari.